Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Hai, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas soal latihan yang ada di buku Gemar Matematika kelas 6 yang ada di halaman 147. Nah, ini adalah halaman 147 ya. Latihan ujian akhir sekolah berstandar nasional. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini soalnya di nomor 1 itu adalah 136 ditambah 64 dikurangi 6 kali 16 dibagi 8 sama dengan N. N adalah, nah mana dulu yang didahulukan? Iya betul, kali dan bagi dulu ya yang dikerjakan. 96 ini dari mana? Iya dari sini ya. 6 kali 16 sama dengan 96 dibagi 8. Itu hasilnya 12. Jadi, nah ini 200 dari mana? Dari sini 136 ditambah 64 yaitu 200. Jadi 200 dikurangi 12 sama dengan N. Berarti N-nya adalah 188 ya, karena 200 dikurangi 12 itu kan 188. Jawabannya yang A. Lalu nomor 2 ya, nomor 2 itu 573 ditambah 297 dikurangi dalam kurung negatif 148 sama dengan N. Nilai N adalah, nah perhatikan di sini anak-anak, di sini ada tanda negatif ya, berdekatan, maka ini harus dirubah. Ya, karena di sini sama-sama negatif berarti tandanya berubah menjadi tambah atau positif. Nah, berarti di sini ditambahkan ya, ini ditambah hasilnya ini ditambah dengan 148. Maka hasilnya adalah 1018. Jadi jawabannya yang B. Nomor 3. Sebuah rumah makan memerlukan air minum kemasan kaleng sebanyak 17 kaleng untuk 3 hari. Harga satu kaleng air minum tersebut 1.400. Uang yang harus dikeluarkan rumah makan tersebut selama 36 hari sebesar, nah di sini kan 17 kaleng itu selama 3 hari ya. Nah berarti kita harus mencari dulu berapa kaleng air minum selama 36 hari tersebut ya. Nah ini soal matematikanya bisa seperti ini ya. 17 kaleng dalam 3 hari berarti 17 per 3. Kemudian ini N itu berarti belum diketahui ya. Berapa kaleng dalam 36 hari. Nah N-nya ini nanti akan kita cari, maka harus disendirikan. Jadi bentuknya seperti ini ya, disendirikan berarti 36 ini pindah ke sini ya, pindah ke sebelah kiri. Nah, karena di sini pembagi, maka kalau pindah jadi kali. Ya, di sini 17 per 3 kali 36. Lalu ini bisa disederhanakan ya anak-anak. Di sini ada 3 dengan 36 dibagi 3 1, ini dibagi 3 2,
Selanjutnya, ya, 17 kali 12 itu 204. Ya, 204 maksudnya adalah 204 kaleng. Berarti selama 36 hari itu ada 204 kaleng, ya. Kemudian kaleng minuman yang berjumlah 204 ini dikalikan dengan harga satu kalengnya 1.400, ya. Maka di sini harganya 285.600. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 4, hasil pengerjaan dari, nah ini ya. Ya, di sini perhatikan penyebutnya kan beda ya, berarti harus disamakan penyebutnya agar bisa dikerjakan. Nah, berarti harus disamakan menjadi 24, ya. Kalau 24 kan 8-nya dikali 3 ya, ini juga dikali 3, ini dikali 4, atasnya juga dikali 4, ini dikali 8, ini dikali 8. Nah, ini kan 9 ya ini, kemudian yang ini 5 kali 4 20 ya, kemudian 2 kali 8 16. Nah, karena penyebutnya udah sama, maka pembilangnya tinggal ini ditambah kemudian dikurang, hasilnya 13/24. Jawabannya yaitu yang C. Nah, sekarang nomor 5 ya, nomor 5 itu 3,12 dibagi 0,6 kali 1,37. Nah, ini boleh dibuat pecahan biasa ya menjadi 312/100 karena di sini ada dua angka di belakang koma. Kemudian dibagi 0,6 itu 6/10 kali 1,37 itu berarti 137/100. Selanjutnya ini yang bagi ini boleh dirubah menjadi kali. Maka 6/10-nya menjadi 10/6. Jadi kebalikan ya. Di sini baginya kebalikan jadi kali, maka 6/10-nya jadi 10/6. Yang lainnya tidak ya, tidak berubah. Lalu ini kan bisa dicoret ya, 0, di sini juga 0. Nah, ini 6 dibagi 6, 1, yang ini dibagi 6, 52. Nah, jadi di sini 52/10 ya, kali 137/100. Nah, kemudian hasil dari perkalian ini adalah 7.124 per, nah ini harusnya per 1000 ya, per 1000 kurang 01. Jadi karena di sini jawabannya menggunakan desimal, berarti 3 angka di belakang koma. Komanya ada di antara 7 dan 1. Jawabannya yang nomor 5 adalah yang B. Nomor 6, urutan pecahan dari yang terbesar. Nah, kita buat pecahan desimal semua ya. Di sini 0,75 ya, ini tidak perlu dirubah lagi. Kita akan merubah 2/3 itu desimalnya ini koma ya. Berarti 0,670. Mengapa di sini 3 angka di belakang koma? Karena 0,125 ini 3 angka di belakang koma ya. Jadi kita ikut 3 angka di belakang koma. Kemudian 2/4 itu 0,5 ya, 0,5 di sini koma. Karena 3 angka di belakang koma berarti 0,500.
Lalu yang ini 0,750. Ini dari 0,75 ya, karena 3 angka di belakang koma disamakan ditambah 0. Kemudian ini 0,125. Nah, karena kita akan mengurutkan dari yang terbesar, berarti yang terbesarnya ini kan mudah sekali ya dilihatnya kalau di belakang komanya itu sama ya. 3 angka di belakang koma, ini juga 3 angka semua di belakang komanya. Jadi mudah melihat mana yang paling besar. Nah, ini adalah yang paling besarnya. Berarti ini asalnya dari 0,75 ya. 0,75. Ini yang paling besar. Yang besar keduanya yaitu yang ini. Ini asalnya dari 2/3. Berarti 2/3. Kemudian yang besar berikutnya, nah tinggal ini dengan ini ya. Berarti yang ini 500, ini 125, berarti besar 500. Itu dari 2/4. Nah, yang terakhir berarti 0,125. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Nomor 7. Sebatang bambu panjangnya 1/4 meter. Bambu tersebut dipotong 1/2 meter. Sisanya dipotong menjadi 11 bagian sama panjang. Panjang setiap potongnya titik-titik meter. Berarti di sini soal matematikanya menjadi seperti ini ya. Bambunya kan awalnya 1/4, kemudian dipotong. Kalau dipotong berarti dikurangi 1/2. Nah, kita akan mencari sisa dari bambu itu. Ini dibuat pecahan biasa dulu ya. Ini berarti kan 4 kali 4 16 ditambah 1 17, 17/4. Dikurangi ini 1 kali 2 2 ditambah 1 3, berarti 3/2. Nah, di sini penyebutnya tidak sama, jadi harus disamakan. Berarti ini dikali, iya betul, dikali 2, atasnya juga ya dikali 2. Nah, berarti kan ini 6/4. Jadi 17/4 dikurangi 6/4. Hasilnya adalah 11/4. Nah, tadi dikatakan bahwa sisanya itu dibagi 11 bagian sama panjang. Berarti 11/4 dibagi dengan 11 ya. 11 itu kan kalau dibuat pecahan biasa 11/1 ya. Kemudian di sini bagi boleh dibuat kebalikan jadi kali. Maka 11/1-nya jadi 1/11. Nah, ini atas bawah sama-sama 11 boleh disederhanakan ya atau dihilangkan sehingga menjadi 1/4. Ya, jawabannya 1/4. Itu yang C. Nomor 8. Nah, sekarang nomor 8. Di dalam keranjang ada 40 mangga. 15% dari mangga tersebut sudah matang. Banyak mangga yang sudah matang, ada titik-titik buah. Nah, berarti 15% dari mangga tersebut katanya matang. Berarti 15/100 kali 40. Nah, ini 15 kali 40 per 100. Ya, 15 kali 40 itu kan 600. 600 per 100. Ini nolnya boleh dicoret ya atau dihilangkan. Kalau dicoret 2 atasnya, bawahnya juga harus dicoret 2. Nah, berarti di sini 6/1. 6/1 itu kan sama dengan 6. Jadi banyaknya mangga yang sudah matang ada 6 buah. Jawabannya yang D. Nomor 9. Faktorisasi prima dari bilangan 360 adalah? Nah, kita buat menggunakan pohon faktor ya. Berarti di sini bilangan genap. 360 itu di bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap maka dibagi 2 ya.
dibagi 2 sama dengan 180. 180 itu juga bilangan genap, maka dibagi 2 lagi menjadi 90. 90 itu bilangan genap, dibagi 2 lagi sama dengan 45. Nah, sekarang 45, perhatikan satuannya adalah 5. Berarti boleh langsung dibagi dengan bilangan prima berikutnya, ya, yang satuannya 5. Ya, di sini berarti dibagi 5 sama dengan 9. 9 masih bisa dibagi lagi kan? Nah, berarti dibagi dengan, iya bagus sekali, dibagi dengan 3 sama dengan 3. Nah, bilangan prima ini kalau dirangkai menjadi faktorisasi prima. Di sini 2-nya ada berapa? Ya, ada 3. 1, 2, 3. Kemudian 3-nya ada 2, ya. Dan 5-nya ada 1. Ya, jadi faktorisasi primanya itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Jawabannya yang B. Nomor 10. Nah, sekarang kita akan mencari FPB dan KPK dari 135 dan 225 berturut-turut. Nah, kita masih menggunakan pohon faktor ya. Nah, ini satuannya 5, berarti dibagi 5 sama dengan 27. 27 bisa dibagi 3 ya, berarti dibagi 3 sama dengan 9. 9 masih bisa dibagi 3 lagi sama dengan 3. Berarti sudah selesai, tidak perlu dilanjutkan ya. Lalu yang 225-nya langsung dibagi 5, hasilnya 45, dibagi 5 lagi hasilnya 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, di sini 135 itu faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 3 kali 5. Kemudian 225 itu berarti 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, FPB-nya adalah bilangan yang sama yang memiliki pangkat terkecil. Di sini yang sama kan 3 ya, 3, tapi pangkat yang kecilnya adalah 3 pangkat 2. Nah, di sini 5 ada, di sini juga ada 5. Jadi pangkat yang kecilnya adalah yang ini. 5 itu berarti 5 pangkat 1. Nah, FPB-nya 3 pangkat 2 kali 5. 3 pangkat 2 itu 9 kali 5. Berarti FPB-nya 45. Nah, sekarang kita akan mencari KPK-nya ya. Lihat, nah sama ya, di sini 135 bukan 136. Oke, kemudian 135 sudah, 225 seperti ini. Nah, KPK-nya berarti semua angka yang ada di sini. Tapi yang pangkatnya besar, berarti yang pangkatnya besar itu yang ini dan ini ya. Nah, KPK-nya berarti di sini 3 pangkat 3 itu 27, 5 pangkat 2 itu 25, maka jika dikalikan menjadi 675. Jadi jawabannya yang A. Nomor 11. Mira les piano setiap 3 hari sekali, sedangkan Zahra setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 8 Mei, Mira dan Zahra les piano bersama-sama. Mereka akan les bersama-sama yang kedua kali pada tanggal. Nah, ini juga bisa dibuat dengan pohon faktor ya. 3, berarti 3 itu dibagi 3 sama dengan 1.
Kemudian kalau 4 berarti dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini berarti 3 itu bilangan primanya, faktorisasi primanya berarti 3 ya. Kemudian yang ini 2 pangkat 2. Maka KPK-nya diambil semua yang ada di sini. Karena cuma ada ini berarti 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 12. KPK-nya 12. Maksudnya adalah jadi 12 hari lagi mereka akan bersama-sama di tempat les. Kalau 12 hari lagi kan berarti di sini 12 ditambah 8 ya. Jadi kan tadi pergi bersama-sama sebelumnya tanggal 8. Nah, ditambahkan dengan 12 hari kemudian berarti tanggal 20. Nah, karena Mei itu sampai tanggal 31 berarti 20 ini masih dalam bulan Mei. Jadi jawabannya adalah yang 20 Mei ya. Nah, ini kan cara pohon faktor. Bagaimana kalau menggunakan cara kelipatan? Sama saja ya hasilnya. Nah, Mira ini kan tadi 3 hari ya, 3 hari sekali lesnya. Berarti kelipatan 3. Kalau Zahra tadi 4 hari sekali berarti kelipatan 4. Nah, di sini angka yang sama itu adalah angka 12. Kemudian ada lagi angka 24. Terus nanti di sini masih ada lagi angka yang sama ya. Nah, KPK itu yang paling kecil, berarti di sini 12 dan 24 kan paling kecilnya 12, berarti KPK-nya 12. Ya. Jadi 12 tadi ditambah dengan 8 sama dengan 20. Jadi 20 Mei mereka akan bersama-sama lagi di tempat les.